Halo Re, selamat datang di Rekomentar. Buat kalian yang udah sering nonton di channel ini, mungkin bakal sedikit protes ya. Kenapa sih sering banget bahas Redmi Note 8 Pro ini? Jawabannya simple, karena HP ini masih jadi salah satu yang terbaik menurut penilaian kita ya, untuk di kelas harga 3 jutaan. Nah, kali ini kita punya penantangnya lagi nih. Kira-kira mana yang lebih unggul? Apakah penantangnya bisa ngalahin? Langsung aja deh, gue David dari Rekomentar. Ini dia review perbandingan antara Redmi Note 8 Pro dengan Samsung Galaxy M31. Kalau nih, yang lebih mahal pasti lebih bagus, Samsung M31 yang harga resminya 399 juta rupiah, bakal ngalahin Redmi Note 8 Pro yang harga awalnya 3,5 juta atau 3 juta, tergantung pilihan memorinya. Harganya juga sering turun sih di e-commerce. Pertandakah seri Redmi Note 9 bentar lagi nongol di Indonesia? Main di kelas menengah, biasanya jarang sih ada yang beda jauh banget dibanding kompetitor yang lain. Gitu juga dua smartphone ini. Dari segi ukuran, keduanya nggak beda jauh lah. Yang satu layarnya 6,53 inci, satunya lagi sedikit lebih kecil, 6,4 inci. Beda dimensi sama beratnya juga kurang lebih sama, dan keduanya masih tergolong nyaman buat digenggam. Lebih nyaman lagi tangan si dia sih. Tapi dengan harga 3 juta kecil, Redmi udah bisa kasih HP yang kelihatan cakep gini dari sisi eksteriornya. Ya, cakep emang relatif sih. Redmi pakai material yang dilapis kaca dengan pola warna yang kelihatan simple tapi elegan. Sementara Samsung, bodinya masih pakai polikarbonat alias plastik dengan warna yang polos aja tanpa gradasi. Keunggulan bodi kaca, kerasa lebih premium pas dipegang dan lebih tahan goresan dibanding plastik. Tapi kekurangannya lebih berat sama lebih rawan pecah. Jadi tentuin aja ya, pilih kombinasi kaca plus kamera bentuk vertikal yang hot banget di 2019 atau plastik dengan kamera bentuk kotak yang kekinian. Beda yang kerasa juga dari panel layar yang dipakai. Redmi pakai IPS, sedangkan Samsung pakai Super AMOLED. Secara umum, kita prefer AMOLED yang secara teori bisa lebih hemat daya dan warnanya bisa lebih akurat. Ini juga sih yang kita rasain di antara kedua HP ini. Selebihnya sama, resolusi di Full HD+, dan refresh rate-nya masih 60Hz. Bentuk kamera depan juga sama-sama pakai poni kecil di tengah. Redmi lebih kayak V, sementara Samsung lebih kayak U. Dan juga bezel bawah yang sedikit lebih lebar di M31. Bagian samping juga rata-rata aja. Bedanya cuma di bagian atas yang ada infrared blaster di Redmi. Sebelah kanan sama-sama ada tombol power dan volume. Di bawah ada speaker, mic, port charger USB Type-C, dan juga ada headphone jack. Di sisi kiri juga ada SIM tray. Si Korea pakai triple slot, sementara si China pakai dual hybrid. Silahkan dipertimbangin deh, butuh pakai 2 SIM card dan memori eksternal sekaligus apa enggak. Buat fans Qualcomm, kayaknya mesti kecewa deh. Soalnya keduanya nggak ada yang pakai Snapdragon. Walaupun gitu, bisa dibilang keduanya pakai chipset kelas tengah terbaik dari masing-masing brand. Note 8 Pro pakai MediaTek Helio G90T, sementara M31 pakai Exynos 9611. Dengan RAM sama-sama 6GB, beda performa harusnya murni dari CPU dan GPU aja nih. Berdasarkan benchmark keduanya, MediaTek selalu lebih unggul dibanding Exynos dan selisihnya lumayan jauh. Buat settingan game juga cenderung mirip. PUBG sama-sama bisa mentok di Smooth Extreme dan HDR Ultra. COD unggul di Redmi, sementara ML bisa sampai Ultra di Samsung. Jadi patokan mana yang bisa dipercaya? Ya pengalaman pas mainnya aja. Soalnya benchmark kadang-kadang misleading dan settingan game juga tergantung optimasinya aja. Buat gameplay, keduanya bisa cenderung mulus di settingan mentok masing-masing. Paling berat mungkin PUBG ya, dimana Samsung agak payah di grafis HDR Ultra yang nggak terlalu halus. Bisa dimainin tapi kurang nyaman aja. Sedangkan Redmi yang dulu pas awal sering frame drop pas sudah dipakai lama, sejak beberapa waktu belakangan udah nggak berasa lagi. Panasnya masih tetap, tapi nggak kerasa ngaruh ke performanya. Beda ceritanya kalau soal baterai. Di video sebelumnya, kita udah bilang kalau baterai 6000 mAh yang dipakai M31 ini belum ada yang ngalahin gedenya buat smartphone yang masuk resmi di Indonesia.
Hasil tesnya jauh dari seperkiraan kita yang bisa tembus 10,5 jam. Jauh melampaui baterai 4500 mAh di pesaingnya yang cuma sanggup di 7 jaman. Kebalikannya kalau soal kecepatan ngecasnya. Charger 18 wattnya Xiaomi bisa ngisi dari 0 ke 100% dalam 2 jam 10 menitan. Bandingin sama Samsung yang butuh 3 jam buat penuh pakai charger bawaannya yang cuma 15 watt. Fitur hardware lainnya, di Redmi Note 8 Pro ini ada NFC dan juga ada infrared blaster. Kedua fitur ini nggak tersedia di Samsung M31. Jadi nih, kalau kalian wajib banget ada NFC, Redmi mungkin jadi pilihan yang lebih cocok. Gitu juga kalau kalian mager banget buat ngambil remote TV atau remote AC, bisa pencet dari HP aja. Kalau untuk sistem soundnya, secara hardware, keduanya pakai satu speaker aja di bawah. Dan juga masih ada headphone jack-nya buat yang seneng pakai kabel. Hasil suaranya menurut kita seimbang lah keduanya kalau di setting standarnya. Settingan Samsung terkesan bassnya lebih nonjok, tapi speakernya rada lebih pecah suaranya. Kalau mau lebih puas atur equalizernya aja, atau nyalain enhancement-nya. Yang Redmi dari bawaan Xiaomi, kalau Samsung kerjasama dengan Dolby Atmos. Kira-kira kayak ginilah hasil sound standarnya. Saat video ini dibuat, Redmi Note 8 Pro udah dapat update ke Android 10. Sama nih kayak M31. Bedanya Redmi pakai MIUI 11, sementara Samsung pakai One UI 2. Kalau soal interface ya kira-kira beginilah. Pilih aja yang cocok yang mana. Kalau kurang serak ya tinggal ganti launcher aja. Sama-sama ada semacam app drawer, gesture navigation, dark mode, dan juga kesannya sama-sama lumayan minimalis. Tapi ya sabar-sabar aja kalau dikasih iklan mulu di MIUI. Software ini juga yang bisa bikin hasil foto keduanya bisa beda. Soalnya kalau dilihat sekilas, kamera yang dipakai keduanya hampir sama. Quad kamera dengan kamera utama 64 megapiksel dan ultrawide 8 megapiksel. Kamera makro dan depth di Samsung emang lebih gede, pakai yang 5 megapiksel dibanding 2 megapiksel di Redmi. Tapi ya berapa sering sih pakai kamera makronya? Menurut kita sih sebatas pelengkap aja. Nah, kamera depannya baru beda. Tim Blackpink pakai 32 megapiksel, kalau JKT48 pakai 20 megapiksel aja. Soal detailnya sih bisa dibilang sama ya. Tapi kayak biasa, hasil foto kamera HP Samsung cenderung lumayan tinggi saturasinya. Entah deh kalian lebih suka yang mana. Yang kelihatan lebih natural atau yang warnanya kelihatan lebih hidup. Ultra wide-nya juga kurang lebih mirip lah. Dan karena nggak ada kamera telenya, zoomnya sama-sama pakai digital dari kamera utamanya. Kalau di Samsung maksimal 8 kali, sementara di Redmi paling jauh 10 kali. Sama-sama pecah sih, tapi ya lumayan lah kalau mau lihat yang agak jauh. Untuk makronya ya bagusan dikit di Samsung, walaupun nggak terlalu penting menurut kita. Buat video, keduanya bisa sama-sama di 4K dan 1080p. Bedanya nih, kalau di M31, 1080p-nya cuma di 30 fps, tapi bisa ada fitur Super Steady. Sementara di Note 8 Pro, 1080p-nya bisa di 60 fps. Kalau hasil selfie-nya baru beda nih. Kalau pas cahaya terang, yang Redmi fokus ke mukanya aja, sampai background-nya putih-putih begini. Yang Samsung masih bisa kontrol balance-nya lah. Untuk video pakai kamera depan, Samsung bisa sampai di 4K, kalau di Redmi paling gede di 1080p aja. Sementara ini kalau sama-sama di 1080p, kira-kira kayak begini lah hasil videonya.
Ini kalau sama-sama di matahari kayak gini, kira-kira hasilnya. Tadi kalau terang, sekarang kalau gelap nih. Hasil fotonya sama-sama ambiar. Noise-nya sama-sama banyak dan detailnya buyar. Ada night mode sih supaya bisa lebih terang, walaupun kompensasinya ke detailnya yang makin turun. Di M31, night mode-nya cuma bisa di kamera utama tok tanpa zoom. Sementara kalau di Note 8 Pro bisa diambil zoom juga. Hasil video pas gelapnya juga 11-12 lah kualitasnya. Fitur lainnya sama-sama ada mode Pro buat setting manual, panorama, juga slow motion dan super slow motion di sampai 960 fps. Nah, itu dia tadi perbandingan antara Redmi Note 8 Pro sama Samsung Galaxy M31. Keduanya sih masing-masing punya sisi plus minus dibandingkan pesaingnya. Kalau menurut penilaian kita, Redmi Note 8 Pro ini unggul dari sisi chipsetnya yang jauh lebih kebut, dan juga bodi yang terkesan lebih premium. Harusnya Pertamax atau Super sih. Dan juga fitur tambahan lain seperti NFC yang jelas kasih nilai tambah dibandingkan pesaingnya. Sementara Samsung unggul dari sisi baterainya yang aja gile gedenya, sama layar yang menurut kita jauh lebih yahut. Kalau soal kamera sih setara menurut penilaian kita, dan itu balik lagi ke penilaian kalian lebih senang yang mana. Kalau ditanya lebih recommended yang mana, balik lagi, menurut kalian apa sih yang paling penting dari sebuah smartphone? Apakah prosesornya, apa baterai, layar, kamera, atau mungkin malah brandnya? Tapi yang paling penting, sesuai dengan budget sama kebutuhan kalian ya. Kalau misalnya masih bingung atau masih kurang sreg, langsung aja deh cek di rekomentar.com. Di situ kita bakal kasih rekomendasi yang sesuai dengan kebutuhan kalian. Oke, mungkin segitu deh perbandingan kali ini. Silahkan like dan subscribe kalau dirasa bermanfaat kontennya. Jangan lupa juga komen-komen di bawah, kira-kira menurut kalian, mana sih yang lebih unggul dibanding keduanya? Namanya juga rekomentar kan? Kita kasih rekomendasi, kalian kasih komentar. Oke deh, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap sehat, tetap happy, dan see you!